akan membahas bagaimana cara menulis jurnal bagi pemula. Sudah ada siapa di sini? Zahra, mahasiswa semester 3. Oh, Zara semester 3. Jadi kan mungkin beberapa mahasiswa tuh suka dapet tugas bikin jurnal, padahal mereka masih semester awal dan belum dapat mata kuliah metodologi penelitian, Ra. Belum. Ya kan? Jadi kita akan belajar gimana cara membuat jurnal bagi pemula dari awal banget gitu. Tapi sebelum video ini dibuat, Zara tuh udah coba bikin sebuah jurnal buat kita koreksi bareng. Kita mulai dari mana, Ra? Oke. Awal nih Bu, mungkin mulai dari bab pendahuluan deh. Dari pendahuluan dulu. Iya. Oke. Sebelum ke pendahuluan, kita ke judul dulu. Iya enggak? Iya benar. Kita judulnya Zara. Apa yang kamu dapat atau kamu temukan ketika bikin judul? Apa yang pengen tanyain? Yang mau saya tanyain itu gimana cara kita bisa menentukan judulnya? Oh, cara nyari judul. Cara nyari judul. Sebenarnya kan kayak skripsi nggak sih, sering banget orang tuh kalau ngerjain skripsi mulai dari gimana dapetin judul skripsi. Nah, jurnal tuh juga gitu. Seharusnya jangan nyari judulnya, tapi nyari masalahnya. Kayak nemuin dulu nih masalahnya. Kan kalau misalnya di sini kan masalah tentang adaptasi teknologi, kan udah kelihatan masalahnya. Tapi nanti ya kita lihat lagi nih kira-kira di pendahuluan itu gimana. Nah, di pendahuluan yang Zara bikin, ini 5 lembar. Kenapa bikin pendahuluannya banyak banget? Tanpa sengaja sih Bu. Oh, Tanpa sadar. karena Jadi kayak, terlalu asik. terlalu asik bikin. Ya, Asik buat bikin jurnal. asik bikin jurnal. Jadi buat teman-teman yang lagi bikin jurnal atau mau bikin jurnal, perhatikan kan kalau kita mau bikin jurnal tuh kita keterbatasan dengan jumlah maksimal kata kan dari setiap publisher gitu. Jadi misalnya batasnya tuh bisa 5.000 gitu. Nah, kalau 5.000 kata, 5 halaman udah dipakai ke sana, itu tuh sayang karena biasanya jurnal itu bakal lebih banyak di hasil dan pembahasan, Ra. Jadi buat latar belakang harusnya tidak sebanyak ini. Nah, terus kan ketika saya baca latar belakangnya sebenarnya kan berputar aja gak sih? Iya, isinya mengulang. Isinya mengulang. Sebenarnya waktu awal bikin pendahuluan gimana yang kamu rasain atau kesulitan apa yang kamu dapat? Memahami masalahnya sih. Memahami masalahnya. Nah, sebaiknya ketika di pendahuluan kan misal di awal nih Zara bilang dalam era digitalisasi saat ini, merencanakan liburan wisata tidak lagi melakukan kunjungan bla 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 bla. Nah, akan lebih baik jika di awal itu pendahuluannya langsung ke intinya tuh masalahnya mau apa. Jadi masalahnya dulu baru dijelasin. Oh, berarti kayak statementnya itu ditambahin di akhir. Iya, kan kalau misalnya Zara kan fenomena A, fenomena B gitu kayak kemana-mana dulu, baru di akhir baru cerita mau jelasin apa. Padahal bisa juga dibalik kalau misalnya inti yang pengen diteliti itu di awal, jadi langsung to the point mau ngapain. Oh, berarti intinya ditaruh di awal, terus baru diperkuat di akhir sama statement. Bisa kayak gitu. Kan gaya nulis orang ada yang dari umum ke khusus, ada yang dari khusus ke umum kan. Tapi di pendahuluan ini kayak udah mau ngerucut terus melebar lagi, ngerucut melebar lagi. Oh, jadi jadinya- ketika baca, ini meneliti apa sebenarnya? Kacau ya Bu. Enggak. Apa? Iya. Nice try. Nice try. Tapi iya sih pas saya baca-baca itu kayak saya udah fokus, tiba-tiba pas di paragraf bawah itu saya melebar lagi. Nah, jadi pas saya nyari jurnal selanjutnya bingung fokusnya kemana lagi. Jadi caranya adalah bisa bikin kayak outline gitu loh, Ra. Kayak coret-coretan dulu di awal mau ngomongin apa, terus nextnya bakal bahas apa gitu. Itu bisa memudahkan. Gitu ya. Next tip. Terus lanjut di latar belakang, masih di latar belakang. Kan sebenarnya fokus di latar belakang adalah beda sama skripsi yang ada rumusan masalah, tujuan gitu kan. Di jurnal kan semuanya kan dinarasikan. Iya. Nah, di sini kita tuh belum menemukan tinjauan pustakanya Zara. Jadi sebaiknya tuh ada 2 paragraf kayak gini, Ra. Sebelumnya pernah diteliti masalah ini pada jurnal A, jurnal B, jurnal C. Jadi disebutin nama jurnalnya semua, baru kamu simpulin. Jadi pembaca tuh akan tahu kalau misalnya oh ini menarik karena sebelumnya sudah dilakuin. Tapi yang bikin Zara beda hari ini tuh yang ini. Gitu. Berarti saya harus Baca lagi. banyak-banyak baca. Betul. Salah satu Tantangan ya. salah satu tantangan buat jurnal adalah harus banyak-banyak baca. Tapi untuk semester 3 oke lah ya. Sudah mencoba membuat. Bener, karena dalam 1 jam aja kadang saya dapat berapa jurnal ya? 4 mungkin. Setelah membaca. Iya. Kayak apalagi mau tanyain? Saya mau nanya gimana sih cara mengutip dari jurnal itu kalau kita mau masukin di dalam jurnal kita? Nah itu sebenarnya juga pengen saya tanyain.
Mungkin ketika bahasa Indonesia atau ketika sebelum-sebelumnya kan pernah diajarin gitu ya cara mengutip yang langsung tidak langsung. Tapi dalam beberapa tulisan Zara kan ada misalnya A dalam B gitu kan. Kamu kayak mengutip buku dari jurnal orang lain. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Nah saran saya sebaiknya kalau bisa kamu cari jurnal utamanya. Jadi misalnya Zara mengutip dari Vivi, nah kamu cari jurnalnya si Vivi. Akan lebih baik seperti itu. Jadi bukan dari orang terus kamu kutip lagi kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah gitu. Kalau misalkan nggak ada berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh. Tapi bisa harusnya ada sih. Ada sih yang beberapa saya cari ulang ternyata ada. Emang ada kan? Iya ada. Itu susah. Tapi ada kan? Ada. Tapi kayak ternyata nyarinya lumayan kayak susah gitu di. Nggak apa-apa. Tapi ada. Ada. Tapi susah. Tapi susah. Oke, next. Di penutup latar belakangnya Zara, kan kamu bilang oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana proses adaptasi teknologi berlangsung gitu. Nah, ini kan udah mau ke klimaks gitu ya. Iya nggak sih, udah menuju gitu. Tapi sampai latar belakang ini selesai atau pendahuluan ini selesai, kita tuh masih belum tahu sebenarnya fokusnya nih mau di mana. Kan adaptasi teknologi kan luas. Nah, sebaiknya kamu udah bilang kalau misalnya penelitian ini akan fokus di adaptasi teknologi dalam penggunaan QR code di lokasi X gitu. Jadi itu harus ada di statementnya. Jadi orang tuh gak bingung lagi baca dari awal. Kan mungkin karena tadi terlalu berputar kali ya. Jujur sih, sebenarnya itu sampai sekarang yang jadi bikin saya agak pusing. Ada lagi yang mau saya tanyain. Apa tuh? Itu gimana cara ngefokusin dari tujuan penelitian kita? Karena kan adaptasi teknologi itu luas ya. Terus gimana biar strukturnya tuh tersusun gitu loh Bu? Biar nggak kemana-mana. Nah itu makanya tadi saya bilang kayak sampai akhir latar belakang di pendahuluan ini belum kelihatan maunya apa. Ternyata kan benar gara-gara itu terlalu besar. Jadi yang bisa dilakukan adalah melakukan pembatasan penelitian. Jadi kamu jelasin dari berbagai masalah yang sudah ada. Nah ini akan fokusnya tuh kemana gitu. Nah ini yang belum ada di latar belakang kamu sampai akhir. Nah kamu bilang misalnya adaptasi teknologi akan difokuskan dalam penggunaan QR code saja. Berarti selain penggunaan QR code kamu nggak teliti kayak gitu. Berarti di akhir saya harus menambahkan fokus penelitian saya. Not. Next, teori. Nah, di bagian jurnal sebenarnya teori itu kan proporsinya juga nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kayak 1-2 halaman. Karena nggak terlalu banyak, makanya kita fokus ke asumsi teorinya aja apa. Terus di dalam teori itu ada elemen apa aja. Jadi kan kalau misalnya di sini adaptasi teknologi, asumsinya seperti apa, tokohnya siapa, terus difusi ada apa aja, inovasi ada apa aja. Fokus di pembahasan teorinya. Gitu. Dan kalau bisa jangan cuman kayak tempel-tempel referensi, tapi dikorelasikan penggunaan teori ini sebelumnya udah digunain belum di riset yang serupa, atau teori ini implementasinya biasanya gimana. Jadi nggak cuma sekedar teori ini A, B, C gitu, tapi berarti koheren. Wah udah jago ya. Udah jago. It's metodologi penelitian. Nah, ini nih. Ini maksudnya saya belum belajar dan belum tahu. Ya paham sih. Tapi secara umum untuk awalan oke lah. Kita sudah di metodologi penelitian itu yang paling penting adalah jenis penelitiannya, kuanti atau kuali. Terus kan maunya pakainya studi kasus kah atau fenomenologi kah, lalu paradigmanya apa. Tapi yang hal penting dan sering banget kelewat di jurnal tuh ini teknik pengumpulan dan analisa data. Nah, itu tuh kan kalau ini berarti pengumpulan datanya observasi sama wawancara. Analisanya misalnya pakainya tematik atau misalnya pakainya reduksi kayak gitu-gitu. Itu ada beberapa jenisnya dan itu sebenarnya lebih ke sama kayak teori sih, baca. Berarti intinya harus banyak-banyak baca buku metodologi penelitian. Iya. Nanti belajar ya metodologi. Next kita ke hasil penelitian. Nah, ini adalah utama. Betul. Nah di hasil penelitian yang pengen saya tanyain adalah gimana kamu mengkorelasikan antara temuan, analisa, terus teori. Apa kesulitan yang kamu hadapi? Kesulitannya adalah saya harus mencari jurnal yang
sesuai. Oh, oke. Kan menganalisa dari baca, terus saya berarti harus nambahin statementnya kan. Oke. Jadi saya harus mencari jurnal yang relevan sama hasil pembahasan, hasil penelitian. Nah, ketika saya baca hasil dan pembahasan yang sudah Zara buat, ini kan menariknya adalah kamu sudah bisa nih untuk mengkorelasikan antara elemen teori sama temuan. Misalnya pada tahap ini ada jangka waktu, ada proses inovasi gitu. Jadi caranya sebenarnya gampangnya adalah ketika kita masuk ke hasil pembahasan terus masuk ke temuan tuh disebutin dulu tuh kutipan wawancaranya. Kan kayak kamu kan mengutip nih narasumber A bilang apa, narasumber B bilang apa gitu. Tapi ketika kita mulai ke analisa, berarti kan tadi yang Zara bilang kayak kita baca jurnal lagi. Jadi ketika ada statement itu juga diperkuat sama jurnalnya siapa gitu kan. Nah, tapi yang pengen saya tanyain, kenapa nggak semua elemen ada? Karena di dalam hasil penelitian itu emang nggak ada semua, nggak mencangkup kelima elemen difusi inovasi itu. Jadi saya menyesuaikan dari hasil penelitiannya. Nice. Betul. Jadi kalau kita lagi riset jurnal, skripsi apapun, ketika memang ada yang tidak ditemukan, itu nggak usah dipaksain. Jadi misalnya tadi ada satu elemen yang nggak ada, ya nggak apa-apa. Malah yang tidak ada itu bisa jadi pembahasan. Kenapa ya elemen itu tidak ada? Itu bisa dijelasin. Misalnya, dan itu yang belum ada di jurnal ini. Misalnya kan kayak ada satu elemen yang nggak ada. Kenapa jangka waktu nggak ada? Bisa jadi memang waktu inovasi itu sangat butuh yang panjang misalnya. Iya betul. Kayaknya itu butuh satu pembahasan khusus nggak sih? Jadi ketika tidak ditemukan, padahal dalam teorinya itu ada, kenapa ya? Berarti kan ada why-nya tuh di situ. Jadi itu malah sebenarnya menarik buat dibahas. Jadi nggak harus ditutupin atau ngerasa jangan-jangan risetnya salah, nggak sih? Berarti itu justru bisa jadi pembahasan baru buat jurnal selanjutnya. Bisa juga kayak gitu, itu menarik sih. Next, kesimpulan. Kesimpulan Aman aja. Yang paling penting adalah kesimpulan kan menjawab sama masalah di awal. Nah, kesimpulan ini sebenarnya sudah menjawab. Yang belum ada adalah implikasi. Jadi kayak implikasi penelitian tuh kayak nanti kira-kira penelitian ini tuh implementasinya kemana ya kalau secara praktis. Misalnya ini bisa diimplementasikan di daerah lain, bagaimana akhirnya proses adaptasi teknologi ini digunakan oleh pedagang, misalnya kayak gitu. Itu kan belum ada kan di kesimpulan. Belum masuk. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka apa ya kesulitannya? Mencari daftar pustakanya. Ya kan tadi kayak sumber utamanya. Mencari itu. Tapi untuk latihan pertama untuk pemula ini udah oke banget. Pesan kamu buat orang-orang yang mau nulis jurnal? Pesan saya pertama banyak-banyak baca, terus juga harus teliti, sabar. Terus juga harus mau belajar sih. Jadi buat teman-teman yang lagi mau coba bikin jurnal, terus lagi belajar bikin jurnal, semangat.